Untuk saya kopi seperti sudah menjadi kewajiban. Ada yang kurang kalau misalnya nggak ngopi satu hari. Tahukah kalian proses membuat kopi seperti barusan itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Yang ternyata waktu 5 menit itu juga bisa saya gunakan untuk ngecas handphone dari 0 sampai dengan 50%. Ya, kalian nggak salah dengar. 50% hanya dalam waktu 5 menit saja. Well, perkenalkan inilah dia Realme GT Neo 3, sebuah smartphone yang baru saja diluncurkan oleh Realme Indonesia. Kita mulai dari proses unboxingnya dulu. Kotaknya seperti ini, berwarna hitam dengan bentuk agak memanjang memang. Tampak bagian depan terdapat tulisan yang cukup besar, GT Neo 3 150 watt. Dengan logo 5G di pojok kanan atas, kemudian bagian samping juga terdapat tulisan yang sama, GT Neo 3 150 watt. Dan langsung saja kita buka plastiknya. Di bagian belakang kita akan temukan highlight key selling point dari smartphone ini, seperti 150 watt ultra dark charge, Dimensity 8100 5G, dedicated display processor dan Sony IMX766 OIS camera. Begitu dibuka kita akan disambut dengan tulisan "Hey, welcome to Realme family". Diikuti SIM ejector, kemudian ada manual book, kartu garansi juga, dan kemudian kita akan menemukan smartphone-nya sendiri. Di bagian bawahnya terdapat case transparan yang berwarna seperti smoke gray seperti ini. Kemudian kabel data yang setelah saya lihat ini adalah kabel Type-C to Type-C. Dan tentu saja sebuah kepala charger yang lumayan berat dan agak besar. Ya, ini besar. Memiliki port Type-C jelasnya dengan daya sesuai informasi di kotaknya yaitu 150 watt. Wow, baru kali ini saya menemukan kepala charger dengan daya sebesar ini. Nggak heran ya bisa sampai 5 menit. Tapi nanti saya akan bahas tentang proses charging dan lain-lain. Sekarang kita lihat desain dari smartphone-nya ini sendiri. Yang saya miliki ini adalah yang berwarna nitro blue, warna biru nitro yang memiliki strip ala-ala racing. Kenapa racing temanya? Mungkin karena memang ini HP bisa super ngebut dalam banyak hal. Warna seperti ini cocok banget kalau dipadukan dengan Realme Buds R3 yang bertema serupa seperti ini. By the way, Realme Buds R3 ini sangat recommended loh buat harganya. Ada active noise cancellation plus kualitas audio yang juga saya rasa deep banget. Bassnya juga dapat banget. Kemudian cara pairingnya juga mudah, tinggal dekatkan saja dengan handphone Realme, lalu akan muncul secara otomatis pilihan koneksinya dan tinggal next dan sudah gitu aja, sudah tersambungkan. Itulah nikmatnya IoT berada dalam satu ekosistem. Oke, kita kembali ke handphonenya sendiri. Jangan salah, bagian belakangnya ini berlapis kaca, bukan plastik. Jadi memang lumayan terasa premium. Saya melihat ini semacam seperti berbahan matte glass karena tidak mudah meninggalkan sidik jari. Tapi bukan matte juga karena warnanya juga keluar, nggak kerasa tenggelam itu warnanya. Kemudian kita lihat hardware-hardwarenya. Sebelah kanan terdapat tombol power dengan aksen grip kasar gitu. Lalu sebelah kiri tombol volume, kemudian sebelah bawah terdapat port Type-C, slot SIM card dengan dual nano SIM card slot, kemudian speaker. Untuk speaker, handphone ini memiliki stereo speaker. Jadi kita akan menemukan satu lagi di bagian atasnya yang sudah juga kerjasama dengan Dolby Atmos. Jadi enak banget buat nonton video atau mendengarkan musik. Oke, sekarang saya akan bahas bagaimana pengalaman ngecas handphone ini. Betul, seperti yang saya katakan tadi, bahwa handphone ini bisa terisi 50% hanya dalam waktu 5 menit saja. Ini saya langsung kasih contoh buktinya. Kondisi handphone saya tersisa 15% pada pukul 15.53. Kemudian saya lakukan charge tepat 5 menit kemudian atau pukul 15.58, indikator baterainya menunjukkan posisi 53%. Wow. Lalu 6 menit kemudian atau pukul 16.04, kondisi baterainya 69%. Dan lalu 5 menit kemudian lagi 16.09 terisi 90%. Dan lanjut 5 menit lagi atau sekitar 16.14 sudah terisi 100%. Jadi bisa disimpulkan bahwa benar adanya
5 menit ngecharge bisa terisi 50% dan bisa penuh 100% sekitar nggak sampai 20 menit harusnya ya, maksimal 20 menit lah. Dan wow, ini bener-bener mind blowing banget buat saya. Nggak heran Realme mengklaim bahwa ini adalah smartphone dengan fast charging tercepat di dunia, disokong oleh teknologi ultra adaptif dual chipset serta teknologi dual charge pump paralel arsitektur yang mampu meningkatkan tingkat konversi pengisian hingga 98,5% sekaligus meredam panas. Lalu berkat adanya teknologi battery sense voltmeter secara akurat mampu mendeteksi voltase sel baterai serta menyesuaikan pengisian daya yang tepat selama proses charging. Tapi untuk bisa mengaktifkan fitur fast charging ini jangan lupa untuk menyalakan di menu settingan yaitu pada pilihan rapid charging. Pastikan ini menyala. Tapi di antara kalian mungkin ada yang bakal nanya, aman nggak sih proses ngecharge segini cepat? Saya jawab harusnya aman, karena HP ini juga sudah memiliki perlindungan keselamatan yang sudah disertifikasi TÜV Rheinland, so percaya aja menurut saya. Oke, sekarang kita akan bahas spesifikasi. Untuk dapur pacunya sendiri, Realme GT Neo 3 ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8100 5G. Ini termasuk handphone pertama yang menggunakan prosesor ini dengan teknologi fabrikasi 5 nanometer. Octa-core dengan 4 core ARM Cortex A78 dengan speed 2,85 GHz dan 4 core Cortex A55 dengan speed 2.0 GHz. Untuk grafisnya sendiri dilengkapi GPU Mali G610 MC6. Buat yang nggak tahu di mana letak posisi Dimensity 8100 ini adalah prosesor yang head to head langsung dengan Snapdragon 888. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini adalah prosesor kelas atas dari MediaTek. Jadi sudah jelas, ini adalah prosesor yang super kencang, bukan levelnya untuk dibandingkan dengan prosesor kelas menengah yang skor Antutunya sekitar 400-500 ribu ke bawah. Ini enggak ya, ini skor Antutunya sekitar 700-800 ribu. Tapi walaupun prosesor kencang, ternyata saya sendiri merasakan bahwa handphone ini nggak panas ternyata. Karena dia memang memiliki sistem pendingin berlapis 9 dengan luas 39,606 mm persegi. Dan dua hal yang saya bahas barusan yaitu kecepatan proses charging dan juga performa prosesor cukup identitas untuk HP ini. Buat saya, handphone ini the real happy gaming. Apalagi dia juga sudah memiliki dedicated display prosesor yang bisa bikin frame rate tinggi dan stabil saat main game. Jadi nggak cuma prosesornya kenceng, nggak cuma refresh rate-nya tinggi, tapi displaynya sendiri juga sudah memiliki dedicated display prosesor. Wah, jadi coba aja bayangkan, handphone ini prosesornya kelas atas. Jelas kuat banget buat main game online seperti PUBG Mobile, Apex Legends, atau Mobile Legends. Buat ngegame jelas mulus banget. Puas ngegame beberapa jam, kemudian tiba waktunya baterai habis, anggaplah sisa 20%. Nanggung mau ngegame lagi, ya tinggal cas lagi aja. Mau full bisa tunggu 15-20 menitan. Atau ingin sesegera mungkin, tinggal tunggu aja 5 menit pasti udah 50%. Dijamin kalian bisa ngegame nonstop 24 jam. Apalagi ada fitur GT Mode yang bisa meningkatkan performa, touch sampling rate, dan mematikan notifikasi, serta lain-lain. Kemudian untuk kamera, konfigurasinya sendiri dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel aperture f1.8, sensor size-nya 1/1,56 inch, lalu ultra wide angle camera 8 megapiksel aperture f2.25, lalu macro kamera dengan resolusi 2 megapiksel aperture f2.4. Kamera utamanya ini menggunakan sensor IMX766 yang sudah dilengkapi dengan OIS. Hasil fotonya bisa teman-teman lihat langsung aja. Menurut saya ini memang masih masuk kategori bagus ya. Ya, prosesor kelas atas, ISP-nya juga pasti juga lebih bagus. Kemudian kamera depan bermotif tompel 16 megapiksel dan hasil fotonya seperti ini. Kemudian untuk layar bagian depan sendiri kita akan menemukan layar berukuran 6,7 inch, screen ratio 94,2% dengan resolusi 2412x1080 Full HD+, dan refresh rate-nya juga sudah tinggi jelasnya, 120 Hz. Bagi kesimpulan, buat saya pribadi handphone ini sangat menarik karena berani menawarkan hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu pengecasan yang benar-benar super cepat, 5 menit langsung 50%,
Jadi bener-bener cocok untuk orang yang doyan ngegame, habis baterai tinggal ngecas aja sebentar, apalagi juga dukungan prosesor kelas atas dari MediaTek, dan harga yang ditebus menurut saya juga masuk akal banget, yaitu di angka sekitar 7 jutaan. Jadi kalau kalian berencana mencari sebuah handphone dengan budget 7 jutaan, Realme GT Neo 3 ini bisa jadi salah satu opsi terbaik yang bisa kalian pilih. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ibnu Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.